Telinga anak bentar. Anatomi telinga luar, kalian harus tahu daun telinga itu pinang ya atau auricula ya. Terdiri dari kulit sama tulang rawan elastis ya. Terus kemudian terdiri dari helig, mana helig? Nih ya. Terus kemudian antihelig yang ini ya. Kemudian tragus ini ya. Kemudian lobulus ini ya buat yang nganting-nganting ya. Apa? Bentar, aku juga kagok ini. Coba sini deh, salah satu bantuin dong. Ini tolong bantuin, aku juga bingung. Karena ini, oh ini nih, bukan. Ini sih dokter. Yang mana? Oh, slide show itu ya, ya. Belum pernah tak pakai soalnya. Oh, sip. Makasih ya. Ya, ini kalian harus tahu kuping ya, atau auricula atau pinna ya. Nah, di sini yang lubang ini apa? MAE ya, atau meatus akustik. Iya, pinter, 100. Kelainan telinga. Kelainan telinga itu gangguan pada telinga. Satu, gangguan fungsi. Gangguan fungsi itu bisa pendengaran, bisa keseimbangan. Karena telinga itu pusat keseimbangan ya, yang perifer ya. Selain itu yang otak ada juga beda ya. Terus gangguan anatomi atau kelainan anatomi. Yang ketiga, trauma ya. Keempat, neoplasma. Nah, kelainan kelainan telinga itu bisa daun telinga, bisa liang telinga, ya. Daun telinga kongenital dan ada yang juga didapat. Kongenital apa? Yang sejak lahir, ya, yang didapat dalam waktu lahir. Ada fistula preauricularis. Ini di depan ini ada lubang di depan telinga. Itu biasanya ada, tapi nggak sering, nggak setiap saat ada, ya. Terus mikrotia atau atresia yang telinga. Mikrotia itu apa? Nggak punya daun telinga deh. Ya, itu jarang. Bisa terjadi dua-duanya, bisa salah satu, ya. Terus kemudian telinga camplang. Ada nggak yang di sini telinganya camplang? Kayak kelelawar, nyeprok gitu. Nyeprok. Jadi sebenarnya fungsinya nggak masalah sih, cuma secara kosmetik ya, jadi aneh gitu ya. Terus lobus aksesori. Nah, lobus aksesori itu ada kayak polip-polip di luar, menonjol gitu ya. Nah, kalau di liang telinga ada yang namanya kotoran, cerumen ya, ada benda asing, ada otitis eksterna, ada otomikosis. Apa itu otomikosis? Jamur. Jamur telinga, jamur tuh enak loh dimakan, tapi lah kalau telinga jangan ya, jijik. Kalian tahu tempe, tempe itu kan ada hitam-hitamnya ya. Nah, itulah nipah ya. Itu jamurnya itu kayak gitu. Jadi eh, banyak sekarang kasus-kasus otomikosis di THT dan itu terapinya nggak cepet. Jadi apa ya, agak lama, perlu kesabaran. Nah, infeksi kronis yang telinga, ya, otitis eksterna maligna, sama kolestiatum eksterna atau keratosis obstruan. Nah, fistula preauricularis nih, lubang nih di depan, ya. Biasanya ada yang unilateral, ada yang bilateral. Kalau begini, ini kan infeksi nih, Dek. Nah, ini kalau infeksi keluar cairan, bau. Kalau berulang, ya,
harus diangkat pistolnya, harus ditutup. Ya, kalau semuanya, makanya jangan sering usil begini-begini, karena tangan kita ini mediator. Iya, iya. Jadi jangan usil begini, nanti akhirnya begini ya, jadi nanah ya. Nah, kelainan malformasi kongenital pada daun telinga berupa lubang atau cekungan kecil pit yang terbuka pada daerah preaurikular. Ini waktu terjadi pada embrio ya, apa pembentukan daun telinga ya. Terus bervariasi dapat dikenal sebagai preauricular pit, preauricular sinus, preauricular fistula, preauricular fructus, dan preauricular isthmus. Fistula preauricular biasanya sempit, ukurannya bervariasi. Biasanya lubangnya jarum itu loh, ujungnya jarum. Ya, tapi kecil, biasanya pendek dan orificiumnya kecil. Diameternya kecil banget kan? Jangan iseng dimasukin lubang jarumnya. Ini kalau operasi deh, biasanya disuntik pewarna dulu. Gunanya untuk mencari saluran. Ya, kalau kalau nggak disuntik, kita kan nanti bleeding ya, nggak kelihatan salurannya. Jadi ini dibedah, ya, tutup. Nah, angka kejadian laki-laki sama perempuan itu hampir sama. Kasusnya ini unilateral lebih banyak dari bilateral. Biasanya terjadi pada belakangan. Ini bisa buat penelitian ya. Kelainan ini terbentuk selama masa embryogenesis, di mana terjadi kegagalan penyatuan nucleus atau adanya epitel ektoderm yang terperangkap selama pembentukan daun telinga. Biasanya tanpa gejala. Ya, jangan diutik-utik ya. Terus jika infeksi akan muncul gejala berupa bengkak, nyeri, keluar cairan yang berbau. Infeksi ini sering kambuh dan kadang terjadi abses atau nanah. Saya sering dapat kayak begini, deh. Dan itu yang dikeluarkan nantinya dulu. Ya, diobatin dulu sampai kering. Terus habis itu kalau sering bolak-balik terjadi infeksi, kita lakukan jadwal untuk pengangkatan fistula. Jadi waktu terjadi abses jangan langsung diangkat. Ya, tunggu fase tenangnya. Nah, kalau ini mikrotia ya, agresi yang tentunya juga ada ini normal, normalnya cantik begini ya. Nah, tipe 1 begini, tipe 2 begini. Ya, tipe 3 begini, tipe 4 malah nggak ada lubang telinganya sama sekali. Ya, nih, dilihat dari derajatnya. Nih, dari 1 ya, terlihat normal, tetapi sedikit lebih kecil, tidak diperlukan prosedur operasi. Cuma kecil aja, gitu. Cekungannya berkurang. Nah, terus ini nanti kalian bisa baca ya. Diagnosis diplopia dan atresia telinga kongenital dapat ditentukan dengan hanya melihat aja. Kelihatan kan dari luar, sudah kelihatan bentuknya beda, ya. Terus pemeriksaan apa pakai CT scan ya, sama dites fungsi pendengarannya ya, karena kan nggak ada yang telinganya nggak kelihatan ya. Nih camplang. Nih daun telinga tampak lebih lebar dan lebih menonjol, jadi kayak mekar gitu ya, nyeprok gitu ya, tapi fungsi pendengarannya tidak terganggu. Cuman secara estetik aja jelek loh, kayak gini ya. Terus dikecilin, dipercantik, ya, dikecilin. Nah, ini lobus aksesori. Lobus aksesori itu ada nodul kecil-kecil kayak polis gitu. Nah, ini loh. Ya, cuman kan secara kosmetik ya, nggak bagus ya. Kalau cewek sih
ditutupi pakai jilbab bisa, ya. Nah, ditutupi rambut bisa. Nggak cuma laki-laki, lek. Lucu lah, ya. Nah, ini kelainan telinga. Infeksi ya, ini udah mulai masuk infeksi. Nih, daun telinga. Ini tak saranin kalau pakai helm, jangan pakai yang terlalu ketat. Akhirnya begini ya. Terus pakai ciput, jangan terlalu ketat ngikatnya. Ya, ini ya, ini ada hematom. Ya, ada perikondritis. Ya, ada pseudokista. Ini perikondritis, ini pseudokista. Ini isinya darah ya, Dik ya. Biasanya difungsi dulu ya. Hematom. Menumpuknya darah dan atau berbuah darah antara perikondrium dan tulang rawan pada daun telinga, sering akibat trauma. Ini sering loh, bila darah tidak dikeluarkan bisa jadi padat dan permanen. Akhirnya jadi perikondritis, rusak, tulang rawannya rusak, tulang rawannya rusak, jelek dong tulang rawannya rusak. Jadi kayak cauliflower gitu, jadi kayak eh, apa ya? Ini yang melengkung-melengkung, ya. Tindakannya ya pasti isi steril, tampon ketat. Dulu, kalau saya pas dapat gini di BPJS bukan tampon ketan deh, tapi pakai itu loh, campuran biru sama putih. Nah, itu di rumah sakit biasa nggak ada, kalau di rumah sakit swasta. Biasanya pakai tampon dampersnya gigi. Tahu tampon dampersnya gigi yang kecil itu loh, bukan lebar. Lebar tuh kasarnya kan buat bersihkan luka ya, rawat luka. Ini kecil. Terus akhirnya kita apa padatkan ya sesuai dengan lengkungan daun telinga itu. Habis itu kita tutup terus pakai apa? Bentuknya. Pokoknya ditutuplah. Kalau nggak ada hipalpit ya terpaksa plester. Kalau plester kan jelek warnanya coklat ya. Jadi harus ditekan supaya apa? Supaya enggak ngisi lagi ya. Terus komplikasinya perikondritis akibat tidak steril, jadi ngisi lagi ya. Nah, perikondritis kausalnya trauma post operasi yang nggak berhasil ya, komplikasi dari pseudokista ngisi lagi, hematom. Terapinya pasti ya, kasih antibiotik dosis tinggi ya, dan bisa rekonstruksi. Kalau sudah perikondritis dari tulang rawannya sudah hancur, ya itu tuh pakai tampon apa ya, kateter yang warna putih, warna kuning, yang buat biasanya buat tampon belok itu yang kecil, kecil itu dibuat seperti lengkungan-lengkungan gitu, jadi penggantinya tulang rawan. Diharapkan nanti bisa lingkungannya itu membaik gitu. Jadi kalau perikondritis ini tulang hancur, ya komplikasinya cauliflower ya, jadi kayak dengan ini loh, isu kulitnya keriput. Nah, sudah bisa. Gejala dalam benar berkaitan kekuningan. Tidak nyeri, tindakannya tetap ya aspirasi steril yang harus dilakukan serta antibiotik harus itu antibiotik ya. Jadi kayak ini ya, harus sama ya Bu ya. Ini kalau ini perikondritis ya, tulang rawannya kena ya. Kalau ini pseudokista ya, ini hematom ya. Jadi apapun yang berisik agak lunak-lunak harus kamu keluarkan, disedot dulu ya, pakai pet ya. Nah, kelainan telinga tadi ada melina sedimen, fokus aluminium, fokus eksternal ya, bisa akut, bisa kronis, ada campur ya atau
otitis spesies sama otitis eksterna maligna. Nah, kalau kelainan telinga tengah ada otitis media akut, otitis media kronik, atau otitis supuratif kronik, ya, otitis media supuratif kronik, atau congek. Nih, ya, congek itu keluar cairan telinga berulang-ulang, tapi dengan telinganya lokal. Ya, terus apa terjadi penurunan pendengaran dong kalau sudah lokal apa dengan ya. Kalau otitis media seriusa itu apa sering pilek, tapi ingusnya itu terjebak di gendang telinganya. Nah, penyakit telinga luar. Nih, gendang telinganya ini normal ya. Ini ada beberapa. Ini apa nih? Kotoran. Macam-macam ya, kotorannya warna-warni. Ada yang hitam, ada yang lunak, ada yang keras, ya kayak batu, ada yang apa? Ada yang kuning, ada yang putih, ya. Kanan kiri itu bisa beda loh. Ya, terus ada ototis eksternal. Ya, ini adalah yang biasanya sering dikolak ya, nih ya. Terus akhirnya timbul, dapat timbul apa? Kayak jerawat gitu ya. Nah, yang ototis eksternal maligna ada dari itu biasanya terus ototis di sini karena itu yang nggak kelihatan. Hmm. Kayak itu, kayak itu apa? TP, ya, TP. Nah, serumen itu apa sih? Kotoran itu apa sih? Produksi kelenjar sebagaya, serumen mesa, terus epitel fluid dan debu pada bagian kartilagu MAE saja. Ya, fungsinya apa? Dari proteksi. Kalau ada apa? Hewan, ya, dia akan menangkap itu. Terus bagaimana mencegah kekeringan dan membentuk fisura. Sifatnya bisa menyerap air. Ya, makanya kalau apa masukkan air kayak terasa penuh ya. Nah, bisa basah atau kering. Biasanya pada ortu kering ya. Nah, pada ortu jangan sekali-kali kalian korek. Pada bayi juga punya tipis. Ya, nanti kalau dapat kotoran seperti ini dengan sosokan pada orang tua anak kecil ya itu kulitnya tipis nanti pasti laserasi lecet ya nyeri pasti nyeri dong ya. Nah, terus gimana dong pakai pelumas ya, pakai pelumas sampai jadi biasanya minimal 3 hari 4 kali 3 tetes. Kalau saya sih 4 kali 3 tetes 5 hari. Ya, setelah ditetesin gimana cara ngetesin telinga, obat telinga? Telinga itu kan belok ya, jadi kan harus dicemar ya. Ya, istilahnya dicemar dulu ya. Terus kemudian setelah kamu tetes, ini yang atas ditarik terus umur 4 sampai 5 menit. Apapun itu juga, ya obat tetes telinga begitu. Karena telinga itu berkelok. Ya, jadi kalau nanti resep nanti kalian jadi dokter umum, terus begitu Bu tetesin, terus caranya gimana? Ya coba tetesin aja, ya nggak bisa. Nanti keluar lagi, ya. Jadi miring, ya. Ini jerawat atasnya, ya yang kalian atas ini, yang lateral apa? Terus ditunggu berapa? 4 sampai 5 menit, ya. Yang sudah lunak enak dong, tinggal semprot irigasi. Pakai apa? Biasanya pakai spray, pakai yang enggak besar. Airnya air bersih, ya, air hangat, suam-suam kuku, gitu ya. Jangan dingin, jangan panas. Kalau dingin apa? Nanti timbul vertigo, ya. Iya, timbul vertigo. Itu kalau panas juga nyeri ya. Panas loh, ya.
Dan itu harus intak ya. Kamu harus tanya anamnesisnya. Kalau pasien ini sering korek-korek, waduh, nggak korek-korek berarti bisa jadi gedang telinganya trauma lubang. Terus pernah cairan telinga, sering batuk pilek, berarti pikirnya apa? Gedang telinganya lubang, ya. Berarti ya deh ya. Terus serumen ini pasti ada kalau penuh ya, kalau penuh ya pasti ada terjadi penurunan pendengaran. Ya, agak gimana gitu sebenarnya dipanggil ya. Jadi bisa jadi ini bisa karena kotorannya numpuk. Jadi harus dibersihkan 6 bulan sekali. Kalau bisa ke dokter THT atau kalian, ya jangan korek-korek telinga. Maksudnya kalau kalian baru lulus, ya jangan korek-korek telinga pakai apa itu? Pakai besi, pakai jepit. Hanya itu boleh. Pasien-pasien itu kadang-kadang usil pakai itu. Ada itu korek ini. Sudah bengkak, air, ya. Terus dapat baca, namanya itu bukan rutin. Nanti bisa tidur. Kalau itu apa nih? Biasanya pada anak kecil kan? Pada anak kecil apa? Mati, benda mati, mainan mani-mani itu. Terus kata kembar, ya mani-mani itu. Anak bayi itu biasanya usil kalau nggak dimasukkan ke hidung, ke telinga, ya itu. Terus kalau itu apa? Biasanya apa? Rangga terus apa? Apa? Apa saya? Apa itu? Oh baterai, baterai bisa. Banyak itu. Baik, kelereng. Ya kelereng yang kecil lah Anda. Kelereng yang kecil. Kalau yang ini yang seperti itu adalah menangkap hidup. Harus cepat dimatikan. Caranya gimana? Cari apa? Cairan yang apa? Yang kental. Kenapa? Apa kakinya hewan itu ya? Dia tuh kan begini, nggak bisa akrep, ya kan? Nggak bisa akrep, nggak ada 360 di kamera 360. Ya, jadi begini terus. Itu memberikan sensasi yang luar biasa sakitnya. Ya, jangan kamu korek, ya. Jangan kamu masukin air, karena air ini kan nggak lengket. Terus apa dulu? Kasih minyak. Ya, jangan pakai alkohol. Ya, tapi apalagi yang ada di rumah itu loh, Pak. Dari tadi itu cair loh. Kecap, kecap manis itu loh. Minyak kelapa, minyak kelapa. Ya, ya keren capek begini terus. Ya, ingat-ingat ya, ini adalah hal yang sering terjadi. Apalagi nanti kalau kalian di pedesaan, kalau di THT, ya, pelosok, gimana? Ya, Mas, apa tadi? Minyak bisa, ya, kecap bisa. Pokoknya sing ojo sambel, itu sambel kecap. Ya, yang lengket apa yang kental ya. Boleh, madu, madu boleh. Ya, setelah itu nanti gimana dong? Kan pasti pasien itu akan berkurang ya nyerinya ya. Terus akhirnya berkurang apa kan tidak menjadi. Akhirnya kamu ambil lah, pakai apa? Ini saya lah, kamu pakai tangan, pakai tangan saya ambil. Ya, atau kalau sebut kan apa? Nanti semprot. Nah, yang paling sering terjadi apa? Nah? Apa? Itu loh bayinya kecoa. Bayi kecoa itu nakal sekali. Sering ya kecoa. Terus apa? Kupu-kupu yang di kupu-kupu di sarang itu loh. Apa itu?
Larut itu juga bisa. Nyamuk juga bisa. Nakal ya. Ya, bisa pengait, ya, atau ini jadi disemprot, ya, tergantung besarnya hewannya, ya. Nah, kalau bukan mulai gede ya nggak keluar-keluar, ini ya, nyangkut, ya. Nah, ini loh hewan ini, apa yang disemprot? Ya, ini apa? Ini biji, jagung, ya, ada aja, ya. Anak kecil itu iseng gitu ya. Oh ya, kalau baterai kancing kalau masuk hidung dan cepat itu di situ. Kenapa? Dia akan bisa merusak destruksi tulang-tulang rawan. Akhirnya bolong. Cepat itu karena kan ada ini, ada enzim, ada semuanya yang masuk di sini itu jadi. Saya punya punya kasus seperti itu pas saya jaga anak kecil umur 3 tahun masuk no, itu baterai kancing dalam waktu setengah jam sudah lubang lagi. Jadi cepat emergency. Makanya tolong ya para para calon ibu, ini calon-calon ayah, ya jangan sembarangan naruh barang kecil apapun, ya gitu. Nah, sekarang otitis eksternal, infeksi infeksi dan radang paru, bisa mulut kolansil, apa itu sebenarnya apa? Di yang telinga itu kan banyak rambutnya ya. Semakin banyak rambut, artinya apa? Infeksi pada folikulnya ya. Jangan sering dikorek, ya. Terus kalau tidak eksternal di muka, kronis, kortikus, atau rasunan. Ini apa ini kan? Biasanya kayak cacar ya. Nah, virus itu apa ya? Cuman dia itu kecil-kecil mengelompok ya. Nah, kalau itu terjadi apa? Takutnya apa? Kalau di telinga, paresis nervus facialis, mencong, merot. Ya, herpes, ya, kalian nanti harus baca ya ini ya. Walaupun kasusnya jarang, tapi kalian harus tahu. Kok cacar di sini kecil-kecil ya? Apa itu? Ya, Ramseyhan atau herpes zoster oticus. Ya, obatnya sama dengan varicella ya. Dermatitis eksematus biasanya pada alergi ya. Nah, otitis externa ini bisa kronis ya. Nah, kalau kronis, kalau sudah seminggu ini kenyamanan enak sekali ya, jadi akhirnya jadi akhirnya ketagihan, akhirnya terjadi infeksi. Setelah itu apa? Timbul apa? Jaringan granulasi, kayak kayak massa atau tumor gitu, warnanya pink-pink pink-pink merah gitu. Jadi itu harus diambil setelah sudah bersih, terus baru itu di kaustik supaya tidak tumbuh lagi. Tapi adalah belum habis apa ini? Bentar. Kalau udara hangat dan bisa terjadinya jamur, bisa terjadi otomikosis. Ya, jadi kalau telinga nih ya, ibaratnya tidak boleh kemasukan air, ya, tidak boleh dikorek. Kalau kemasukan air kan akhirnya lembab, akhir terjadinya jamur, ya, bisa jadi kuman juga. Trauma ringan karena sering mengkorek telinga. Ya, prinsip penata laksanaan secara umum itu hanya membersihkan yang telinga. Dengan pakai apa? Kalau saya sih pakai perhidrol. Yang kemarin lalu saya bawakan itu loh, Dek. Nah, gimana? Siapa yang kemarin nyoba? Nah, gimana rasanya? Loh, tenggorokanmu sakit. Berarti kan ada lubang gitu. Waduh. Idealnya kalau normal tuh udah bisa langsung ke ini tenggorok kan tuh Eustas apa tuh Eustasiusnya kan jadi rasanya kayak
cek gitu ya. Dia mengangkat kotoran ya. Terus penilaian terhadap sekret. Nah, apa ada udem? Biasanya sering udem bengkak ya, Dek ya. Jadi liang telinganya menjadi kecil. Kalau liang telinganya menjadi kecil karena udem gimana? Ayo, diapain? Dok, gimana ini dok? Gak bisa kelihatan udem gitu. Liang telinganya jadi mengecil. Jadi pakai tampon telinga dulu. Jadi kayak tampon telinga itu kayak memanjang, kasar memanjang kecil yang dipotong gitu. Terus kemudian dimasukkan aja, tapi yang bersih loh ya. Terus baru dikasih obat tetes telinga. Obat tetes telinganya biasanya ada analgetiknya, ya, ada antibiotiknya, ya. Terus nah ini pembelian obat lokal atau tetes, ya. Nah ini loh, ya, udem kan, bengkak kan, ya, ini menjadi mengecil. Nah, biasanya apa deh kalau furunkulosis ini? Kalau ada bengkak ini loh, ada kayak jerawat nih loh, bisul nih loh. Itu kalau disenggol aja udah nyeri. Ya apalagi ditarik, ya. Atau apalagi kena ini kesenggol tragusnya ini, oh nyerinya, bisa pasien bisa nangis, ya. Terus nyeri membuka mulut, ya, karena saraf fasialis ini, ya, ini ya. Nah, terus pasti terjadi gangguan pendengaran, kan yang jadi menyempit, ya. Terapinya apa? Ya kompres, ya situ tadi tuh. Kompres pertama dibersihin dulu, setelah itu dikasih apa? Tampon telinga. Tampon telinganya buat apa, Dok? Ya buat untuk kompres, dia menekan dan supaya menghentikan nyeri, ya. Terus kasih kalau semuanya pesnya jadi udun, ya harus diisi dikit supaya dikeluarkan pesnya ya, pusnya ya, ya. Karena nanti kalau kerja di apotik atau nanti jadi apa kok ada apotik di apa puskesmas atau nanti di rumah sakit, pasti nanti kalau kalian dapat pasien THT seperti ini. Jadi apa yang dilakukan kalau ininya menyempit bengkak, satu pakai tampon, ya, supaya untuk mengurangi rasa nyeri, ya dek ya. Nah, ini otitis eksterna difus, nih. Oh ini otomikosis. Jadi hiperemis, udip, sekret, ada pesnya, ya. Terus bau, pendengarannya berkurang, nyeri. Nah ini ada gatelnya ini ya. Pasti gatal dok, saya juga gatal dok. Apa keluar cairan, habis saya korek-korek, ya. Etiologinya ini kumannya. Dan biasanya kenapa? Habis renang, habis renang biasanya. Habis renang, jadi anamnesanya gimana? Apakah dikorek, apakah habis renang, atau kemasukan air, ya. Terapinya sama seperti tadi, ya. Dibersihkan, ya. Terus kemudian dikasih obat, kalau bengkak, sangat bengkak sekali, tidak kelihatan lubang telinganya, apa? Tadi tampon, ya. Kemudian obat, kalau nggak bengkak sama sekali, ya cuma benhidrol sama tadi obat tetes telinga, ya. Terus kemudian kasih apa? Kalau anti gatalnya kasih apa? Anti histamin, ya supaya tangannya nggak begini. Terus bengkaknya dikasih apa? Analgesik, ya. Itu ya. Ini lokal antibiotik. Lokal antibiotik itu obat tetes yang mengandung antibiotik, ya. Ofloxacin biasanya, ofloxacin tetes. Nah, ini jamur otomikosis, ya. Saya kurang dapat yang hitam-hitam hibahnya ya, Dek ya. Nah, infeksi jamur pada seluruh liang telinga. Etiologinya Aspergillus candida albicans atau apa ini? Pitosporium. Gejalanya udem, hiperemis, telinga tengah, rasa penuh oleh sekret yang banyak. Ya, biasanya bukan kuning, Dek, saya dapatkan putih, putih campur keabuan karena hibahnya warna hitam. Ya,
pembersihannya ya liang telinga, obat anti jamur. Ya, biasanya nih golongan nistatin. Caranya gimana dong? Caranya adalah kan masalahnya keterbatasan karena BPJS. Jadi hanya obat tetes telinga yang untuk otomikosis itu tidak ada. Di Indonesia tidak ada. Jadi pakai obat salep ketokonazol itu loh, obat salep atau kanesten. Tahu kanesten, obat jamur? Ya, yang ada iklannya itu loh. Nah, itu caranya gimana caranya? Kamu bersihkan dulu pakai perhidrol sampai bersih. Selanjutnya apa? Pakai tampon tampon telinga itu. Jadi tampon telinga itu dibasahin pakai pakai obat salepnya tadi, ketoconazole tadi atau yang mengandung nistatin. Jadi dimasukkan ke situ. Setelah itu kalau gendangnya masih utuh, tidak usah dikasih obat jamur secara tablet. Cuman itu aja sama obat antihistamin dan anti nyeri. Udah itu aja. Jadi obat jamurnya secara lokal ya deh ya. Kecuali kalau gendang telinganya lubang atau perforasi ya. Jadi tidak usah pakai ketoconazole tablet. Nah, ini akut. Ini herpes ya, herpes zoster ini sampai masuk ke telinga ini lo kecil-kecil, kelihatan deh, kelihatan ya. Nah, gejalanya vesicula kulit daun telinga, padanan telinga, parese, nefas facialis. Kalau kelamaan bisa merot ya dek ya, gitu. Terus otalgi, otalgi itu apa? Nyeri ya. Terus terjadinya apa? Unilateral ya. Terapinya pakai apa? Antivirus kan? Apa antivirusnya? Udah tahu? Asiklovir ya, asiklovir sama dengan apa? Varicella, obat varicella cacang ya. Terus kalau terjadi sekunder infeksi tumpang tindih ya dikasih antibiotik ya. Kalau cuman begini toh kasih apa? Ya antivirus itu ya sama analgesik ya. Nah, infeksi ini yang bisa lama dan berulang. Kalau dirangsang kronis berulang kali, komplikasinya apa? Stenosis apa? Mengecil. Liang telinganya jadi kecil. Kecil banget. Jadi menebal sekitarnya ya, tapi tidak infeksi. Namanya itu stenosis MAE ya. Nah, otitis eksterna maligna itu biasanya ingat ya, kalau orang diabetes gulanya itu biasanya tinggi ya, tidak boleh tidak boleh luka, iya kan? Jadi apa? Kalau luka, jadi kayak penyembuhannya itu bisa terhambat kan? Nah, begitu juga pada telinga, semakin dia sering korek-korek, semakin gatal. Gatalnya tuh lebih hebat dibandingkan yang orang tidak mempunyai diabetes. Dan kalau ada jaringan granulasi atau massa yang di luar, itu harus segera diobati dengan cara apa? Harus dirujuk ya, karena harus dicek pakai PA mikroskop jaringan granulasinya itu ganas apa tidak ya. Oh, gatal, nyeri, sekret dan udem. Antibiotik sama operasi ya. Karena untuk membersihkan masanya itu ya. Ini sudah ya benda asing ya, dikain jepit ya. Pada trauma, nih trauma pembersihan, dijahit bila perlu, antibiotik bila perlu. Semua nih ya, kalian datang ada bladiootore, perdarahan pada telinga. Apa yang kalian lakukan? Dihentikan dulu perdarahannya. Dengan cara apa? Ya tampon telinga itu tadi. Ya, terus kasih apa? Antibiotik sama obat penghenti darah ya, sama antihistamin. Karena
benda itu ya di sini akan menimbulkan gatal. Ya, kamu kasih antibiotik, antihistamin selalu gitu. Kalau enggak cuman tampon aja itu enggak akan ngefek ya. Pasti itu harus ada karena itu kan benda asing masuk ke lubang telinga. Terus kemudian pasti akan merespon tubuh itu merespon akhirnya jadi gatal ya untuk menghindari supaya dia tidak korek-korek telinga ya. Terus akhirnya kontrol. Oh ya, dok, gimana dok? Berapa hari kontrolnya untuk lepas tampon telinga? Kalian tahu nggak berapa kali? Idealnya berapa kali tampon itu dikeluarkan? 3 hari. Ya, tapi permasalahannya adalah BPJS. BPJS dulu tuh di 3 hari boleh balik lagi. Terus baru itu mundur jadi 5 hari. Terus mundur lagi sekarang jadi 8 hari. Terus obatnya cuma dikasih 5 hari. Ya apa itu? Ya, semoga negara kita membaik ya. Kasihan pasien-pasien itu ya. Kalau sudah lepas, jangan dimasuk nol lagi pasien itu. Jadi pasien itu kadang-kadang usil kadang-kadang lepas sendiri kan. Begitu dimasukkan lagi tidak boleh. Jadi kalau udah ada copot ya copot aja kan kita dapat ngasih obat oral juga kan. Lah tangan kan mediator kuman juga. Ya, jadi nggak boleh kalau sudah copot sendiri nggak boleh dimasukkan sama pasien tampon itu ya. Nah, neoplasma. Apa itu neoplasma? Keganasan ya. Jinak, atero, lipom, fibroma dan lain-lain. Ganas, karsinoma atau CA ya. Ini dibuktikan dengan cara apa, Dek? Kalau tahu itu ganas enggaknya. Biopsi. Biopsi terus di apa? Diperiksakan di bawah mikroskop ke patologi anatomi ya itu. Terus dia apa? CT scan ya karena untuk tahu penyebaran ke intrakranial ya. Kalau lipo gampang kamu lihat. Itu tergantung apanya sih durasinya. Benjolan pada tubuh itu namanya apa? Tumor. Tumor itu ada jinak sama ganas. Jinak itu durasinya berapa? Ya, kalau CA itu berapa? Jadi kalau CA dalam waktu hitungan hari atau bulan, bahkan tahun itu cepat. Ya, kalian harus tahu itu. Ya, dibaca. Apalagi abses. Ya, abses 1 minggu udah harus dikeluarkan. Karena ada apa? Tanda-tanda inflamasi itu kan kalian udah dapat inflamasi rudor kolor udah nah itu kan ada durasinya ya. Nah ini tadi ya ini loh kalau flower ya kayak begini menciut ya. Nah penyakit membran tipani trauma tipani ini kecelakaan bisa tertusuk bisa terkena tamparan berkelahi dibogem sama temennya bisa luntur ya. Nah, memberati paninya robek, akhirnya pinggirannya tidak rata. Nah, ini loh pakai tampon lagi, ya. Tampon terus pasti dikasih antibiotik, ya deh ya. Dikasih apa? Antikoagulan ya supaya perdarahannya berhenti. Nah, meningitis bulosa. Nih, ini kalian enggak ini aja, enggak apa nggak perlu terlalu tahu, hanya dibaca aja. Gangguan fungsi tuba. Nah, bisa terjadi pada telinga bagian tengah ya. Nah, fungsi tuba Eustachius tahu kan? Menghubungkan telinga tengah dan nasofaring. Jadi THT itu satu saluran ya, Dek ya. Begitu juga gigi larinya ke telinga, ya. Asam lambung naik sampai
tenggorok juga bisa merambat ke telinga, akhirnya terjadi vertigo. Ya, tinnitus vertigo. Ya. Nah, bisa juga ini untuk ventilasi ya. Untuk ventilasi menjaga keseimbangan tekanan telinga luar dan telinga tengah. Drainase sekret, ya, proteksi masuk sekret ke telinga tengah. Nah, tes fungsi tuba, perasaan pasapa, meniup hidung kuat dengan menutup hidung dan mulut. Apa? Tesnya positif bila telinga terasa udara mengalir sehingga fungsinya baik. Gini loh. Ya, mulut sama hidung ditutup sampai kita ambil nafas tersat. Tapi jangan sering-sering. Kalau lagi pilek tidak boleh. Ya, kalau lagi pilek tidak boleh. Kalau umpamanya telinganya lubang, penuh sekret, itu pasti kelihatan ada mutasinya cepat gitu. Kalau sekretnya banyak ya, kalian lihat waktu bersihkan, kok nggak kelihatan ya dong, gitu. Pas pembersihan, terus waktu itu kamu perasaan itu langsung gitu kelihatan. Nah, rasa Tony B, menelan ludah dan menutup hidung dan mulut. Tesnya telinga akan tertekan. Jadi menelan ludah dan menutup hidung. Ya, rasa poliser. Udara dipompa melalui hidung dengan balon poliser. Mulut ditutup, tekanan dalam rongga hidung. Kalian bisa lihat nanti di YouTube atau di Google ya, kateterisasi, ujung kateter dimasukkan langsung ke muara tuba Eustachius. Cuman ini kalian hanya tahu aja. Yang benar-benar kalian tahu perasaan apa ini? Falsafah ini ya, harus tahu ini ya. Sama Tony B ya. Nih, gejala gangguan fungsi tuba. Pasti terjadi penurunan tekanan dalam kamar timpani sehingga terjadi apa? Penurunan pendengaran ya. Saat terasa tertutup ya. Nah, itu kalau di apa? Kalau di otoskop, proses Malleusnya lebih menonjol. Udah tahu proses Malleus apa? Itu anatomi pada genang telinga, ada pars flexida, pars tensa, maneuver malei, mambro, apa? Umbo, ya, refleks cahaya, ya. Kalian harus tahu. Jadi anatomi gendang telinga itu ada 4 kuadran. Apa? Anterior superior, anterior inferior, apa? Posterior superior sama posterior inferior. Sudah dapat belum? Belum. Nah, tuba paten abnormal, pembukaan tuba paten abnormal ini bisa dibaca aja sekilas ya. Pokoknya kalian tahu. Nah, baru trauma ini juga bisa ya. Jadi di tempat tinggi sekali ya. Ini bisa terjadi baru trauma ya. Hingga naik secara mendadak ketinggian dan turun dari ketinggian secara mendadak ya, bisa menyebabkan baru trauma. Apalagi kalau loncat dari tebing ke bawah, kayak terjun kayak renang gitu loh. Itu hati-hati, terjadi baru trauma. Atau nyelam ke dasar laut tuh yang kedalaman berapa, itu bisa terjadi baru trauma ya. Jadi tekanan secara mendadak ya, pecah nanti ruptur benang telinganya. Kalau ruptur itu benang telinganya robeknya nggak beraturan ya. Adanya darah ini, gejalanya ada darah dalam kamar timpani, tuli konduksi ringan, nyeri, rasa penuh. Terapinya ya dibersihkan dulu, habis itu cuci hidung sama nasal dekongestan. Nah, kelainan kamar timpani ada infeksi sama non infeksi. Kalau infeksi
terjadi kelainan kongenital. Kalau dan bisa terjadi otosklerosis. Nah, otosklerosis ini sekarang banyak loh, biasanya pada perempuan. Mungkin karena ada hormon estrogen ya. Terus kemudian ada riwayat malaria, sakit malaria atau campak. Ya, itu ciri khasnya apa otosklerosis, Dek? Tinnitus, berdenging. Terus gangguan keseimbangan. Ya, vertigo. Terus kemudian terjadi penurunan pendengaran. Ada 3 itu. Terus kemudian gimana dong? Ya dicek pakai apa? Audiometri. Audiometri sama timpanometri. Trauma telinga dengan infeksi, otitis media akut atau kronik, atau otitis media serusa. Nah, yang ini sekarang OMA. OMA itu ada 5 tahap ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau di bagian UNER itu oklusi tuba sama hiperemi itu jadi 1. Jadi kalau di Fakultas UNER itu 4 tahap. Kalau di tempat lain kayak UI itu 5. Otitis oklusi tuba, hiperemi, supurasi, perforasi, resolusi. Resolusi itu apa? Penyembuhan ya. Perforasi itu lubang. Supurasi apa supurasi? Ya, menonjol. Tahu ban kalian kalau ke ban itu kalau terlalu keras, terlalu padat, terlalu maksimal itu kan langsung nonjol gitu ya. Dan itu apa solusinya? Apa terapi? Iya, sisinya apa namanya? Miringotomi atau parasintesis, dicoblos ya untuk mengurangi rasa nyeri ya. Jadi mengurangi tekanan di dalam kapuk tipani. Nah, otitis media ya bisa akut, bisa kronis ya. Peradangan pada mukosa telinga tengah, tuba eustachius, antrum mastoid dan sel-sel mastoid ya. Nah, ini pada anak-anak tuba eustachius itu agak lurus ya, beda ya sama dewasa. Ya, pada anak-anak lurus dan melebar. Jadi gampang terjadi koma. Nanti apalagi kalau ibu-ibu menyusui. Ibu-ibu menyusui harus kalau nyusuin harus begini. Harus agak tinggi. Kalau tanpa bantal dia akan cepat lari ke telinga. Ya, itu sering terjadi pada bayi-bayi. Kemarin saya dapat juga konsulan kalau bayi baru 3 hari keluar cairan telinganya. Karena posisi ibunya salah waktu menyusui. Nah, ini loh ya. Ini gendang telinga. Sudah pernah lihat? Ini refleks cahaya ya. Ini anterior, yang sini anterior ya, jadi anterior superior, anterior inferior, posterior superior sama posterior inferior. Nah, ini adalah pars flaccida. Ini pars tensa ya. Ini refleks cahaya, ini umbo, ini manubrium malei ya. Ini manubrium malei. Terus yang sering terjadi adalah kalau lubang biasanya di sini, di pars tensanya. Bisa itu namanya perforasi sentral ya. Ada yang subtotal, ada yang total. Kalau total tuh habis ya pars tensanya ya. Pars tensanya habis. Kalau terjadi di sini ada lubang di sini pars fasida, itu harus diperhatikan apa? Otitis media kronik yang tipe bahaya. Nantinya tipe bahaya. Kalau ini lubang saja diharapkan kalau lubang di pastensa dia akan terjadi penyembuhan tapi tidak tertutup dengan sempurna ya, Dek ya. Ini ada berapa lapis di sini. Nanti kalian harus tahu itu ya.
Ini parstensa. Ini refleks cahaya ya. Jadi kamu kalau melihat kok kayak mutiara, ini pantulan dari ini ya, Dek ya. Pantulan dari ini, refleks cahaya. Nah, ya. Ini normalnya ya. Ini apa? Retraksi ya. Stadium hiperemis. Dia akan retraksi. Ya. Ini kalau yang menonjol sekali bombans atau supurasi. Ini loh, besar ya. Mani bromalingnya tidak kelihatan ya. Pantesanya juga menonjol, semuanya menonjol. Nah, ini keluar ya. Ingusnya keluar. Ya, ini resolusi ya. Nah, kering ya. Nah, gejala kliniknya apa? Pasti ada riwayat batuk pilek. Ya, terjadi gangguan keseimbangan. Rasa nyeri, rasa penuh. Ini deh, waktu supurasi yang atau bombans itu nyeri sekali dan harus ditusuk di parasitesis atau miringotomi. Ya, nah tergantung stadium derajatnya. Pasti kalau keluar cairan pasti dibersihkan dulu ya. Pakai apa? Perhidrol, ya, antibiotik, ya. Terus nasal dekongestan, analgesik atau miringotomi, tergantung dari derajatnya, ya deh ya. Nasal dekongestan itu apa? Nasal dekongestan isinya pseudoephedrine. Biasanya apa? Bentuknya iliadin, atrifin. Ya, itu iliadin, atrifin. Nah, ini yang supuratif kronik ya, atau OMSK atau OMP atau purulen, otitis media purulen atau OMP. Itu zaman dulu, istilah zaman dulu ya. Infeksi kronis di telinga tengah dengan perforasi. Apa itu perforasi? Lubang ya, memberati pani dengan sekret yang keluar dari telinga tengah. Nih kalsifikasinya. Bisa benigna, tipe aman, atau maligna, tipe bahaya. Nih. Nah, ini loh perforasinya, macamnya. Biasanya ini kan parstensa. Nah, ini subtotal. Nah, ini marginal. Marginal ini antara parfaksida dan parstensa kena. Kalau ini, ya, ini parfaksida atau atik, ya. Dua ini adalah tipe apa sayang? Dan tipe maligna atau bahaya. Ya, ini ya, ini yang dicurigai. Kenapa? Bisa menembus sawar dalam otak. Ya, bisa ke intrakranial dan bisa terjadi kolestiatom. Ya, jadi kolestiatom itu bahaya. Jadi harus segera dibersihkan, operasi mastoidektomi. Caranya gimana? Lewat sini, lewat belakang. Di sini. Di sini. Irisannya bukan di sini loh ya, tapi di sini. Jadi 2 cm dari lipatan ini, mastoid sini ya. Kemudian dipisah, terus dibor. Dibor. Jadi ditatah dulu, terus dibor. Dan itu pakai mikroskop operasinya. Karena apa aja? Nggak kelihatan. Tulang telinga itu sak titik. Kalau kelihatan dari mikroskop ya besar. Malleus infus stapes. Ya. Nah, diagnosisnya nih apakah ada jaringan granulasi atau ada kolestiatum? Ya, anamnesisnya pasti otore, keluar cairan discharge dari liang telinga. Oh ya, apa bedanya kronik sama akut otorenya? Durasinya berapa? Kalau akut berapa? Kalau kronis berapa? Dikatakan kronis berapa? Salah. Lebih dari 8 minggu.
lebih dari 8 minggu. Yang terbaru lebih dari 8 minggu. Itu dinyatakan kronis. Terus gimana dok? Kalau waktu kan sama-sama lubang nih ya, terus belum tentu jaringan granulasi itu yang ada di gendang telinga itu pasti bahaya, belum tentu. Untuk tahunya bagaimana? Kolesteatum. Kolesteatum ini putih ya, putih, bentuknya putih padat seperti kapur, ada di antara perforasi itu. Dan perforasi tipenya apa? Kalau kalau ini maligna. Ayo, ini ini marginal atau atik. Ya, ini sudah saya kasih bocoran loh ya. Nanti kalau keluar apa bedanya? Jadi kalau granulasi belum tentu apa? Belum tentu apa? Maligna atau bahaya, ya. Terus diapain dong? Pasti foto ronsen dong. Foto ronsennya apa? Ya telinga dong, mastoid. Ya. Terus dikultur, ya. Nih, masa foto foto ini, foto studio, ya, mastoid, ya. Ya, ini penata laksanaannya pasti dibersihkan ya, pasti. Kalau sekret pasti dibersihkan ya. Antibiotik topikal, ya. Terus cara simptom apa? Simptomatiknya, keluhannya, ya. Nah, ini pembedahannya. Simple mastoidectomy, radical mastoidectomy, modified mastoidectomy, timpanoplasti, ya. Ini enggak usah. Jadi kalian harus cuma tahu aja nama-namanya, ya. Cuman yang PPD apa yang THT harus tahu, ya. Nah, komplikasinya apa? Bisa lewat hematogen, bisa lewat erosi tulang, bisa melalui jalan yang sudah ada. Ya, penyebarannya lewat pembuluh darah bisa, ya. Erosi tulang bisa. Erosi tulang kena dari apa ya? Dari kolesteatumnya itu. Jadi dia mendestruksi. Nah, ini menurut Souza, intratemporal bisa masuk ke telinga tengah. Terjadi parese facialis, kerusakan tulang pendengaran. Ini kalau dibuka, tulang pendengarannya pada hilang. Karena terjadi destruksi dari kolesteatum. Terus perforasi, pasti ada perforasi gendang telinga ya. Terus rongga mastoidnya, terjadi petrositis. Terus mastoiditis coalism. Ini biasanya gendang telinga di sini mastoidnya itu merah, terus kemudian bengkak, terus keluar apa? Hancur, saking hancurnya. Keluar apa? Abses. Jadi kalau terjadi ada kamu di IGD nanti ya, sini ada bengkak, biasanya pada anak-anak sering mastoiditis. Itu sininya harus dibuka ya, harus diisi ya, harus dikeluarkan ya. Setelah itu baru penanganan selanjutnya kalau sudah bersih baru dilanjutkan untuk mastoidektomi. Nah, telinga dalam. Akhirnya bisa terjadi labirinitis atau NSRHL. Sensory neural hearing loss, ya. Saraf, tuli saraf pendengaran, ya. Hearing loss tuli itu sama dengan hearing loss, penurunan pendengaran. Bukan tuli yang benar-benar kalau dipanggil nggak noleh. Ya, orang-orang awam itu salah, ya. Dipanggil sampai berulang-ulang kali, oh tuli, ya benar sih. Tapi orang yang derajat keringanannya sedikit pun sudah dibilang tuli, ya. Apalagi congek, ya. Kompok, ya. Nah, ekstratemporalnya apa? Ini yang ditakutkan. Masuk ke intrakranial, ini bisa menyebabkan abses di otak, ya dek ya. Tuh, bahaya ini. Terus nanti ada yang bilang, dok, kalau saya operasi, apakah pendengaran saya kembali? Jawabannya apa? Tidak.
Jadi operasi itu hanya mencegah komplikasi ke intrakranialis. Kalau semuanya infeksi ini terus-terusan keluar ya, lebih dari 6 bulan, disarankan untuk operasi. Karena apa? Ini loh, untuk mencegah abses ini loh. Ya, ini yang abses retrocolon basal. Basal itu ada ke bawah. Ya, zigomatikus. Ya, bisa ke atas, bisa ke bawah nanahnya. Nah, otitis media efusi atau serus ini loh, sekret non porulen pada telinga tengah, tapi membrannya timpalnya utuh, terjebak. Biasanya kalau pilek jangan sering sentrup-sentrup gitu ya. Ya, akhirnya bisa terjebak. Nih, efusi. Jadi terjebak di tuba eustasiusnya sama ini. Ya. Jadi membran timpalnya utuh. Terus gimana? Biasanya refleks ya ini apa? Buram. Ya, terus gedang telinganya tidak putih, tidak bersih. Ya, bisa akut, bisa kronis. Makanya kalau pilek jangan disentrup-sentrup, cuci hidung, minum obat. Ya, itu jangan disentrup-sentrup. Terus kalau sisi, saya ingatkan, jangan jangan gini dua-duanya. Tapi satu-satu. Ya, satu-satu ya, jangan dua-duanya ya. Nanti lari ke telinga jadi efusi ya. Nanti terjebak ya, loh gejalanya telinganya tersumbat. Suara sendiri terdengar lebih nyaring, kayak padat gitu ya. Rasa cairan yang bergerak, rasa nyeri pada awal tuba terganggu. Penyebabnya ini sumbatan tuba secara mendadak. Sering sentrup-sentrup, sering buang sisi yang salah ya. Terus virus, alergi, atau idiopatik bisa. Pemeriksaannya pasti pakai otoskop. Nanti diajarin ya. Ini loh, ada kayak gelembungnya. Kelihatan nggak? Ada gelembungnya ini. Ini loh, ada gelembungnya. Salah ya? Sorry. Ini maksudku. Bukan kamu tersendiri. Ini loh deh, loh terjebak. Lihat, ya, caranya gimana? Kalau awal-awal, kan ini pemasangan grommet. Ini grommet adalah kayak saluran silikon kecil gitu ditanam. Jadi kalau saya karena nggak punya rumah sakitnya tidak punya grommet, tidak punya mikroskop, ini pakai mikroskop nggak asal langsung makro, ya ini pakai mikroskop dan ini mahal. Jadi pakai apa? Saya tusuk piringotomi aja parasitesis. Cuman ya tadi edukasinya nggak boleh sembarangan sentrum, ya terus nggak boleh buang sisi sembarang apa salah ya teknik yang salah ya ini loh kayak gini ya sebagus ya bisa bagus gini belenduk-belenduk gini ya. Nah kalau yang serosa kronik ini sering terjadi pada anak-anak. Kenapa? Biasanya anak-anak itu adenoidnya masih besar. Tahu adenoid? Masa? Adenoid itu letaknya di mana? Iya, nasofaring ya. Nah, kalau tonsil ada di sini ya. Nah, itu. Pada anak-anak, adenoid itu rata-rata membesar. Akhirnya terjadi seringnya ini, UMI ini, atau serosa kronik. Ya, tonsilitis juga bisa menyebabkan ini. Ya, jadi agak sengau gitu loh. Apalagi sengau. Akhirnya lari ke sini. Kalau adenoidnya besar, pasti sengau pada anak-anak. Coba kamu lihat. Nanti kalau pas dapat ya, nah sekret kental. Karena saking lamanya akhirnya jadi kayak lem. Ini tadi kan kayak bening ya. Nah, kalau yang kronik itu kekuningan. Ya, kayak lem. Tahu lem kan? Nah, iya itu. Ya, retraksi, suram ya. Keabu-abuan atau kekuningan, ya. Medikamentosanya ya pasti
dekongestal topikal. Apa itu? Pakai obat tetes hidung. Ya. Sekarang itu ada gabungan antihistamin dan dekongestan. Antihistamin dan dekongestan. Asik, bagus. Jadi kayak apa? Tremenzam, Rinovet, ya, Rinos. Ya, itu gabungan antara dekongestan sama antihistamin. Ya. Nah, terus kemudian jangan lupa kasih antibiotik kalau habis dipasang bromet, apalagi ditanam udah asing kan. Nah, ini loh, Dek. Ya, ini yang kronis. Beda kan tadi sama yang ini? Ya, warnanya ya. Ini kayak blue, warna lem. Ya, jadi ingus. Kalau lebih dari 3 hari, kalau infeksi pasti akan berubah warna. Dan itu harus pakai antibiotik. Kalau enggak, apa? Terjadi oma masuk ke telinga. Terus kalau nggak diobati bisa apa? Jebol ya. Jadi, nah ini kelainan kognitif. Kelainan osikula. Osikula itu apa? Ayo, osikula kemarin tutor. Malleus incus stapes, tulang pendengaran. Ya, bisa terjadi kelainan bentuk, terputus, fiksasi. Itu dari waktu lahir ya. Nah, itu sindroma teacher Collins. Ya, bisa kalian lihat nanti. Pendengarannya pasti akan menurun. Ya, 40 desibel, 40 desibel. Normalnya berapa sih pendengaran itu batasnya? Ayo, batasnya apa? Hah? Apa saya? Kurang berapa? 20? 25. Jadi maksimal batasnya 25. 0 sampai 25. Ya, 25 sampai 40 ringan. 41 sampai 60 sedang. Ya, itu ada. Nah, dipertes ya. Tipaninya bisa normal, merah muda, orange ya. Ini loh. Ini Malleus, Incus, Stapes ya. Ini kalau pada otosklerosis ini tuh ada penebalan. Kayak tapal kudanya ini, oval windownya ini terjadi penebalan sehingga akhirnya berdenging terus vertigo. Dan idealnya memang harus dioperasi stapedektomi namanya. Cuma itu adanya di Jakarta. Kita yang bagian staf THT masih belum mampu untuk operasi di sini karena kasusnya langka. Nah, ini diganti nih prostesis. Nih, biasanya memang pada stapes ya. Pada stapes itu rawan, apalagi kalau perempuan. Terus riwayat apa? Campak, kena campak ya. Terus biasanya atau ada keluarga yang punya keturunan seperti ini. Otosklerosis bisa terjadi, makanya inilah stapedektomi. Nah, trauma telinga-telinga tengah ya, akibat perforasi membran timpani, bisa trauma ledakan. Kalau trauma ledakan bisa loh bikin baru trauma ya. Biasanya apa? Apa efeknya trauma ledakan? Tuli mendadak. Tuli mendadak gimana efeknya? Pendengaran yang menurun pasti. Yang kedua, berdenging. Ya, nyeri hebat. Ya. Nah, bisa nyeri, bisa sekret bertambah, bisa gangguan pendengaran ya. Dan terima kasih. Jam berapa ini? Oh, maaf ya kelebihan gara-gara tadi drama laptop. Ya, besok apa? Takut gimana durasinya? Kalau kronis bagaimana durasinya? Ya. Jadi nanti
Diagnosisnya UMSK ya ditulis otitis maligna supuratif kronis, tipenya apa? Seumpamanya tipe benigna, dextra atau sinistra. Ya. Kalau di bagian THT harus jelas kanan dan kiri. Ya. Terus kemudian tipenya apa? Ya, oke? Ya, makasih ya. Kita tutup